Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan membawa presentasi mengenai analisis manfaat dan biaya. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Muhammad Rinun Raudian dan rekan saya Muhammad Derafi, Rachel Aftika, RR Safa Hitomi, Mutiara Ferdian Ningsi, dan Novia Anggraini dari kelompok 4. Yang pertama yaitu adalah analisis manfaat dan biaya, perspektif ekonomi publik. Jadi, analisis manfaat dan biaya dalam konteks ekonomi publik ini yaitu merupakan instrumen penting dalam dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan publik yang membantu pemerintah di suatu negara mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan ekonomi yang komprehensif. Analisis sensitivitas dan risiko. Yang pertama, identifikasi variabel kunci, menentukan parameter yang paling mempengaruhi hasil analisis seperti tingkat diskonto, estimasi biaya, atau proyeksi manfaat. Di Indonesia, faktor seperti fluktuasi nilai tukar dan perubahan kebijakan politik sering menjadi variabel kritis. Yang kedua itu ada analisis sensitivitas, menguji perubahan hasil analisis ketika nilai variabel kunci diubah dalam rentang waktu tertentu. Misalnya, mengevaluasi kelayakan proyek infrastruktur jika biaya konstruksi meningkat 20% atau jika permintaan lebih rendah dari proyeksi. Yang ketiga ada analisis skenario, mengembangkan beberapa skenario seperti optimis, pesimis, dan realistis untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan untuk proyek pembangunan bendungan di Indonesia. Ini mencakup skenario perubahan iklim yang mempengaruhi pola curah hujan. Studi kasus program Kartu Pelajar Pintar. Manfaat langsung, peningkatan akses pendidikan bagi 20 juta siswa dari keluarga miskin. Manfaat tidak langsung, peningkatan kualifikasi tenaga kerja, penurunan kesenjangan sosial. Biaya program, 20 triliun per tahun untuk bantuan pendidikan. Biaya administrasi, 2 triliun per tahun untuk pengolahan dan distribusi. NPP 15 tahun 125 triliun dengan diskonto sosial 10%. Inovasi metodologis terkini. Yang pertama, pendekatan valuasi terpadu, mengkombinasikan berbagai metode valuasi untuk mengungkap spektrum nilai yang lebih luas, termasuk nilai keberadaan dan nilai pilihan. Yang kedua, analisis multi kriteria, melengkapi CBA dengan evaluasi berbagai kriteria non-moneter melalui proses deliberatif dengan pemangkas kepentingan. Kemudian yang ketiga, analisis keberlanjutan, mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dan sosial jangka panjang ke dalam kerangka analitis tradisional. Yang keempat, big data dan machine learning, memanfaatkan teknologi analitik lanjutan untuk memprediksi dampak dan mengoptimalkan desain kebijakan. Selanjutnya, mengenai arah pengembangan di masa depan. Arah pengembangan analisis manfaat dan biaya di Indonesia perlu mempertimbangkan karakteristik unik di negara ini, termasuk keragaman geografis dan sosioekonomi antar wilayah. Transformasi digital membuka peluang untuk analisis berbasis big data yang dapat mengungkap variasi regional. Pendekatan partisipatif sangat relevan mengingat keragaman budaya dan kebutuhan masyarakat. Integrasi aspek keadilan dan keberlanjutan menjadi krusial dalam konteks kesenjangan ekonomi dan tantangan lingkungan yang dihadapi di Indonesia. Lalu kesimpulan dan rekomendasi. Peran krusial, analisis manfaat dan biaya memainkan peran vital dalam memastikan alokasi sumber daya publik yang efisien dan memberikan nilai terbaik bagi masyarakat Indonesia. Selanjutnya, inovasi metodologis. Pendekatan inovatif seperti analisis multi kriteria dan pemanfaatan teknologi digital perlu diadopsi untuk mengatasi keterbatasan metodologi tradisional. Lalu, tantangan aplikasi. Indonesia masih menghadapi tantangan dalam penerapan analisis yang komprehensif, termasuk keterbatasan data, kapasitas teknis, dan koordinasi antar lembaga. Lalu rekomendasi praktis, pengembangan panduan analisis terstandarisasi, peningkatan kapasitas aparatur, dan integrasi analisis ke dalam siklus kebijakan mutlak diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan publik di Indonesia. Sebagai mahasiswa ekonomi pembangunan, pemahaman mendalam tentang analisis manfaat dan biaya akan memberikan fondasi penting dalam karir profesional kita.
baik di sektor publik maupun swasta. Keahlian ini memungkinkan kita berkontribusi dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik dan memastikan sumber daya yang terbatas digunakan untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.